Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Aditya di channel Aditya Gapi. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang agak berbeda ya, yang saya pikir agak jarang diungkap oleh breeder-breeder lain atau di channel YouTube yang lain. Nah, jadi pada video ini sebetulnya tidak ada rencana, tidak ada persiapan saya untuk membuat video, dan juga ini sebetulnya hari udah malam, udah setengah jam lagi itu menuju jam 12 malam. Jadi sekarang udah pukul 11.30 ya. Sebetulnya tadi saya udah mau istirahat karena udah capek juga ngurus bisnis, ngurus orderan ya di hari ini. Kaki juga udah pegel ini rasanya, tapi pas mau tidur tadi saya ingat sesuatu, ada dua tank AFR yang bermasalah ya. Jadi sebetulnya tadi pagi sih dua tank ini saya lihat nggak ada masalah ya, ikannya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Terus sampai siang tadi mau kasih makan lagi, tahu saya lihat udah ada masalah lah di AFR di dua tank ini. Jadi saya tuh sebetulnya dua tank ini adalah satu indukan teman-teman, jadi sekitar 50 ekor lebih anakannya. Nah, dijadikan dua tank karena saya udah sortir antara jantan dan betinanya. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui adalah ini adalah hal yang wajib dilewati oleh setiap breeder ikan gapi, dan ini pasti dirasakan oleh setiap breeder ikan gapi. Dan hal ini sorry teman-teman, saya matiin TV dulu. Nah, hal ini tidak dialami oleh seorang reseller ikan gapi, karena reseller itu kan dia membeli ikan gapi dari seorang breeder katakanlah atau seorang petani ikan dan langsung menjualnya kembali. Nah, jadi hal semacam ini sebetulnya jarang terjadi di reseller ikan. Jadi reseller ikan itu tidak melewati masa-masa di mana membesarkan dari burayak sampai menuju 3 bulan di mana usia ikan gapi siap dipasarkan. Nah, jadi ikan-ikan yang sakit ya, ikan-ikan yang bermasalah pasti kita jumpai di setiap breeder, karena setiap breeder tentunya merawat ikan gapinya dari baby ya, dari burayak hingga siap untuk dijual. Nah, malam ini saya akan tunjukkan ke teman-teman ya suka dukanya dari memelihara ikan gapi ini. Jadi kita nggak hanya melulu senang dapat duit ya dari hasil penjualan ikan gapi, karena kita kalau jual ikan gapi kan ya harganya cukup lumayan juga teman-teman, dari kisaran 150.000 sampai 600.000, bahkan sampai jutaan juga, 1 juta ke atas lah per pasangnya ya, sesuai dengan kualitasnya. Jadi tidak melulu kita senang dapat duit dari penjualan ikan gapi tersebut, tapi dibalik itu teman-teman, kita ada perjuangan untuk membesarkan burayak ikan gapi hingga ikan tersebut siap untuk kita jual. Nah, di sepanjang perjalanan kita membesarkan tersebut tentunya sangat banyak kalau kita bilang sih sangat banyak lika-likunya lah, bisa kita bilang, dalam membesarkan burayak-burayak tersebut. Ada ikannya sakit lah, ikannya loncat, atau ya seperti itulah teman-teman tantangannya ya. Jadi langsung aja ini saya tunjukkan ke teman-teman. Itu tanknya ada di depan saya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman salah satu kendala yang cukup sering ya dihadapi oleh breeder ikan gapi. Oke, kita lihat, check it out. Nah, ini adalah tank yang ujung ini teman-teman. Nih yang saya tunjuk ini adalah berisi AFR yang berusia 1 bulan 1 hari. Nah,
coba saya minta teman-teman coba perhatikan tank ini, apakah ada yang aneh atau ada yang janggal. Coba kita perhatikan ya teman-teman, kita perhatikan yang ini ya, yang ini, tank yang ini. Perhatikan ikannya yang di belakang, yang di permukaan air itu gedek-gedek teman-teman, tuh itu gedek-gedek dan ekor udah kelihatan kuncup, gedek-gedek seperti itu. Nah ini juga, ini yang lagi diam. Kita perhatikan yang bagian bawah. Nah itu teman-teman, tuh naik ke atas. Nah biasanya penyakit yang kali ini kita lihat ini ya, dia itu gedek-gedek dan juga ekornya kuncup, dorsalnya kuncup, dan juga kalau ikan tersebut berada di permukaan air ya, di permukaan maksud saya di dasar ya, di dasar tank, biasanya ikan tersebut kayak ada apa ya, semacam ada parasit yang gatal mengganggu kenyamanan ikan. Jadi dia gesek-gesek teman-teman, gesek-gesek di dasar tank. Nah tuh kayak gitu. Jadi ikan tuh nggak nyaman teman-teman. Nah itu tanda-tanda ikan tuh sakit. Nah itu nggak beres. Coba bedakan dengan tank-tank yang di sebelahnya ini. Ini ikan yang sehat nih. Ikan yang sehat, dia ekornya mengembang dengan sempurna, dorsalnya mengembang dengan sempurna, dan juga nggak gedek-gedek dan nggak menggesekkan badannya di dasar tank. Nah ini ikan-ikan yang sehat. Nah perlu teman-teman ketahui ya, perlu diketahui juga hal ini ya, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi itu selalu terjadi di jenis AFR ya. Jadi setiap saya membesarkan burayak AFR, ketika burayak tersebut sudah melewati usia 1 bulan, itu kisaran 1 bulan lebih sampai ke menjelang 2 bulan, itu pasti saya mengalami AFR tuh seperti ini teman-teman. Gak tahu juga kenapa. Kalau dari analisa saya itu dari pakan, karena pakan yang saya berikan dari umur 7 hari sampai 2 bulan itu masih menggunakan cacing sutra dan menggunakan artemia juga, tapi sesekali saja teman-teman. Nah jadi saya sepertinya sih kalau dari analisa saya itu disebabkan oleh cacing sutra yang belum terlalu bersih. Tetapi lagi-lagi saya harus sampaikan ke teman-teman, kejadian ini selalu saya alami di setiap burayak AFR yang saya besarkan, dan kejadian ini selalu saya alami pada usia 1 bulan ke atas menjelang 2 bulan. Saya itu ada jenis ini blue sky ya, ini juga ada itu black ya, di tank itu ada black, juga ada HB white di tempat yang lain, jadi bukan di tempat ini aja teman-teman. Tank saya ada black, ada sky blue, ada AFR, ada HB white juga ya, 4 jenis. Oh iya, satu lagi ada ini teman-teman, albino snake skin red tail. Nah ada 5 jenis teman-teman yang saya pelihara, dan 5 jenis tersebut 4 jenis lainnya itu selalu aman, gak pernah ada kejadian seperti ini, seperti AFR. Nah penyakit ini selalu menyerang AFR yang saya pelihara. Nah, itu juga jadi apa ya, jadi semacam pertanyaan saya juga, kenapa kok perawatannya sama, pakan yang diberikan sama, air juga sama, sumbernya kan, sumber airnya sama, semuanya sama teman-teman, tetapi jenis lain itu sehat-sehat aja, aman-aman aja, nggak pernah nih jenis lain ini penyakit yang seperti ini. Tapi itu selalu berulang-ulang kepada semua AFR yang saya besarkan ya. Nah, ini teman-teman. Nah jadi kalau ada yang bilang AFR itu adalah jenis yang paling rentan, paling susah dipelihara, paling rewel. Kalau berdasarkan pengalaman saya ini ya,
pengalaman saya memelihara AFR ya, bisa saya katakan yes, saya setuju bahwa AFR adalah jenis paling rewel ya, paling gampang terkena penyakit, karena hal itu sudah saya buktikan sendiri, sudah saya alami sendiri teman-teman. Jadi bukan katanya, bukan teman-teman, ini adalah real pengalaman saya pribadi dalam membesarkan 5 jenis ikan gapi, dan AFR adalah jenis yang paling rentan terkena penyakit ya. Tetapi tidak masalah, karena saya memang sangat senang dengan AFR ya. AFR juga banyak tantangannya teman-teman di AFR ini, karena AFR ini termasuk ikan yang sering dikonteskan, masuk kelas kontes ya, dan juga tantangannya adalah mencapai ekor yang delta dengan body yang besar. Nah, itu masih menjadi tantangan tersendiri untuk breeder-breeder ikan gapi teman-teman. Itu belum banyak lah yang bisa mencapai ekor yang delta ya, dan juga dengan body yang besar. Nah, ini adalah tank pertama. Tadi saya bilang ada 2 tank ya. Ini jadi ini adalah sortiran untuk betina-betinanya, dan 1 tank lagi itu jantan di rak saya yang satu lagi. Saya mungkin akan tunjukkan juga ke teman-teman ya, rak saya yang satu lagi ya, biar teman-teman melihat penyakit yang seperti ini di jenis yang jantan ya. Kita skip dulu teman-teman videonya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di tank saya yang berada di kamar ya. Sorry kalau agak berisik, karena ini posisinya adik saya juga lagi main game teman-teman. Nih, coba teman-teman bisa perhatikan ya, tingkah lakunya sama kan, sama seperti betina-betina yang di rak yang tadi. Tuh, ikannya kuncup, gedek-gedek, terlihat nggak nyaman dan menggesek-gesekkan badannya di dasar tank. Nah, itu yang di permukaan, itu gedek-gedek ya teman-teman. Tuh. Nah, supaya mengurangi kebisingan, mungkin saya akan kembali ke rak saya yang tadi ya teman-teman, agar suara saya bisa fokus. Kita skip lagi videonya. Oke, kita udah kembali lagi ke rak yang di belakang rumah saya. Nah, jadi teman-teman udah lihat ya, tank pertama ini betina, dan yang tank yang kedua tadi itu adalah jantan-jantannya. Dan semua sakit teman-teman. Dan itu adalah semua jenis AFR. Itu blue sky ya, headnya juga itu sehat, itu black teman-teman. Tuh black aja kurang saya urus ya, dan juga itu juga dia sehat-sehat aja. Ini blue sky, ini albino snack skin red tail, itu betina blue sky juga. Ini juga. Nah teman-teman, hal yang perlu kita lakukan ya, yang harus segera kita lakukan adalah mengobati ikan yang sudah terkena penyakit seperti ini. Karena kita sebagai breeder ya, breeder ikan gapi, itu nggak bisa kita males teman-teman dalam mengurus ikan gapi. Sedikitnya saja kita males untuk menangani ikan ini, bisa-bisa besok ya udah ada yang mati. Besok udah ada yang mati teman-teman. Nah bayangkan kalau ya satu tank ini mati semua, berapa kerugian yang bisa kita derita teman-teman dari kematian ikan gapi ini. Karena kalau saya pribadi ya, line saya itu saya jual untuk female yang sudah siap breeding, sudah 3,5 bulan umurnya, itu antara 100.000 sampai 300.000 teman-teman. Kalau nggak percaya coba teman-teman tanya saya melalui Instagram ya, Instagram kita di @aditya-gapi ya. Coba ya tanya yang siap breed, pasti saya jawab 2,5 sampai 300.000 teman-teman. Nah ini belum kelihatan karena bagusnya tuh terlihat pada saat dia berumur 2,5 sampai 3 bulan, sedangkan ini baru berumur 1 bulan 1 hari. Nah karena ini juga videonya udah terlalu panjang ya saya pikir, nah
mungkin cara untuk mengobati ikan yang seperti ini ya, itu akan saya buatkan videonya tersendiri nanti di channel Aditya Gapi. Maka dari itu teman-teman, kalau bisa ya wajib subscribe channel ini, karena saya akan selalu membagikan tips-tips dan trik yang bermanfaat seputar ikan gapi, yang tentu saja akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua pencinta ikan gapi ya, mulai dari pengobatan dan lain-lainnya, perawatan ya, dan pakan ya. Dan juga teman-teman bisa bertanya dengan saya di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Apalagi ya yang saya mau sampaikan, mungkin itu saja dulu teman-teman. Saya ini akan mengobati ikan ini sebelum saya istirahat ya. Ini juga udah malam, mungkin ini juga udah mau jam 12 malam teman-teman ini. Oke teman-teman, terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya makin bersemangat untuk membuatkan video-video seputar ikan gapi yang tentu saja akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.